senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di saat sehat maupun sakit, senang maupun susah, tenang maupun tegang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua taufik dan kekuatan untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya semaksimal kemampuan kita dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itulah cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Masyaallah muslimin rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Yang artinya sesungguhnya membangun masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengumpulkan masjid. Salah satu bentuk mengumpulkan masjid adalah mendirikannya. Karena tidak mungkin kita melakukan berbagai bentuk mengumpulkan masjid yang lain seperti membersihkannya, merawatnya, menjaganya, sholat di dalamnya, dan seterusnya kalau masjid sendiri belum didirikan. Maka mendirikan masjid merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengumpulkan masjid. Rasulullah SAW juga telah memerintahkan kaum muslimin untuk mendirikan masjid sebagaimana dalam hadis. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan penduduk serta memerintahkan untuk membersihkannya dan memberinya bagian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Masyaallah muslimin rahimahullah. Membangun masjid merupakan amal saleh yang sangat agung dan memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, termasuk amal jariah. Hal ini sebagai dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara amalan orang mukmin yang akan terus mengalir kepadanya setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan dia seberluaskan, dan anak saleh yang dia tinggalkan, dan muslim yang dia wariskan, atau masjid yang didirikan, atau rumah untuk orang yang sedang dalam perjalanan musabil yang dia dirikan, atau sungai yang dia alirkan, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya di masa sehatnya dan di masa hidupnya akan mengalir kepadanya setelah kematiannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Albani menyatakan sebagai hadis hasan. Yang kedua, Allah Ta'ala akan membangunkan rumah untuknya di surga bagi membangunkan masjid secara ikhlas karena Allah. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya sebesar tempat burung bertelur atau lebih kecil lagi, maka Allah akan membangunkan untuk semua rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disebutkan oleh Al-Albani. Dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan sebuah hadis Nabi SAW bersabda, siapa saja yang membangun masjid yang diniatkan hanya untuk mendapat ridha Allah semata, maka Allah akan membangunkan untuknya semisal dengan masjid tersebut di surga. Saat menjelaskan tentang keagungan pahala membangun masjid, dalam hadis ini Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sallallahu alaihi wasallam islahu, yang semisal dengan masjid tersebut itu kemungkinan mengandung dua makna. Yang pertama, maknanya adalah Allah Ta'ala membangunkan untuknya yang semisal dengannya dalam hal sebutan yaitu rumah. Namun sifat rumah tersebut dalam luasnya dan nilainya maka sudah sama diketahui kita lainnya, yaitu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Yang kedua, maknanya adalah keutamaannya dibandingkan rumah-rumah di surga itu sebagaimana keutamaan masjid dibandingkan dengan rumah-rumah di dunia. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dalam membangun masjid kita tidak boleh bersikap asal-asalan atau serampangan. Ada pedoman syariat yang mesti kita ikuti agar amal saleh yang agung ini tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara rambu-rambu syariat yang perlu kita ikuti dalam membangun masjid adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikhlas dalam niat.
Niat yang ikhlas merupakan poros seluruh amal. Kita hanya akan mendapatkan balasan dari amal kita sesuai dengan niatan kita saat melakukan amal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, tidak membangun masjid yang berdekatan dengan masjid yang telah ada sebelumnya, kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya kapasitas ruangan yang sudah tidak memadai. Ini demi menjaga kesatuan jamaah dan menghindari perpecahan Allah Subhanahu wa taala dalam mencela orang-orang yang munafik yang membangun masjid dengan tujuan untuk memecah belah kaum muslimin dalam firman-Nya. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah mengerai Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta. Dalam sumpahnya, janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Yang ketiga, hak tetangga masjid dan tidak menimbulkan madarat kepada mereka. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la darara wala dirar, tidak boleh berbuat darar, begitu pula tidak pula berbuat dirar. Al-Quran Ibnu Majah nomor 2390 sahih. Sebagaimana ulama menjelaskan, an-darar sama dengan dirar, yaitu kemadaratan. Sedangkan sebagian ulama lain mengatakan ada perbedaannya. Meskipun para ulama berbeda pendapat, namun pada intinya segala kemudaratan apapun bentuknya adalah hal yang terlarang harus dihindarkan. Sudah sama kita ketahui bahwa salah satu rules saling menolong di antara kaum muslimin adalah memelihara hak-hak di antara mereka. Di antara hak kaum muslimin yang paling mendasar adalah hak bertetangga. Dan tetangga masjid secara khusus lebih layak untuk dipelihara dan dicegah segala hal yang bisa menyebabkan gangguan atau madarat kepada tetangga masjid. Yang keempat, memperhatikan arah kiblat. Di antara persoalan yang harus benar-benar diperhatikan adalah mengarahkan masjid tepat ke arah kiblat, karena menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Yang kelima, dilarang membangun masjid di atas kuburan. Hal ini sebagaimana dalam hadis Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar bahwa 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, beliau SAW bersabda, ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi dan para orang-orang saleh mereka menjadi masjid-masjid. Ketahuilah, janganlah kalian semua menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian semua dari perbuatan itu. Hadis riwayat Muslim nomor 532. Ini adalah 5 hal terpenting yang harus diperhatikan saat membangun masjid. Tentu saja masih ada hal-hal lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam masalah membangun masjid. Misalnya masalah hiasan masjid, kelaikan lokasi pendirian masjid ditinjau berbagai sisinya, masalah pengaturan saf atau dalam sholat. Kemudian masalah pengaturan orang sholat bagi wanita, masalah sirkulasi, air wudhu dan lain-lain yang tidak memungkinkan untuk dibahas seluruhnya dalam waktu yang terbatas ini. Demikianlah khutbah tentang keutamaan membangun masjid yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum
ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.